Ini dia ya. Jangan sedih. Ini data. Ya, jangan sedih. Aduh, duduk salah saya. Jangan sedih ya. Ini cara berpikirnya umat Kristen ya. Dalam lubang hidung. Kitab Ayub. Ayub pasal 27 nomor 3. Dalilnya mana ini ya? Kalian jangan sedih umat Kristen ya. Aku kalau bicara tuh selalu pakai data dan cara berpikir kalian aku bawa ya. Nih. Kok Tuhan di lubang hidung kenapa sih ini? Bisa nggak sih? Bisa nggak sih kalian itu? Ini ya. Nah, ini dia. Ayub. Nih ya. Roh Allah dalam lubang hidungku. Ini bukan mengolok-olok. Tadi ada orang Kristen di bawah mengatakan, buang dulu setan dalam lubang hidungmu. Kata nama akunnya adalah Bang R. Kata dia, buang dulu setan dalam lubang hidungmu. Kata dia, jangan di mute. Jangan di mute, biar aja. Siapa yang moderatornya mute? Justru kita butuh komentar itu loh sebagai hak menjawab. Nah, ternyata Abang R tadi mengatakan bahwa yang ada dalam lubang hidung itu adalah setan. Ternyata itu adalah roh Tuhan. Tuh. Jadi ketika kita bersin buang ingus, itu adalah roh Tuhannya umat Kristen menurut kitab mereka. Itu cara menafsir mereka ya. Bukan cara menafsir kita loh. Kita nggak boleh tafsir kitab orang lain loh. Oke, lanjut. Materi kajian saya sebenarnya kajian yang sama, yaitu kajian tentang bukti arkeologis tentang Nabi Muhammad. Berhubung di sini ada Bang Erik dan juga Asran, mungkin saya sapa dulu beliau berdua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Asran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? 2 Bentar, menit maksimal. Orang lagi azan. Oke, di mute dulu ya. Bang Erik, ada yang disampaikan? 2 menit maksimal. Oke, diam ya. Baik, tema saya ini tema akademis. Karena tema ini tema yang akan saya angkat sering dari tuduhan para kaum salibis, Kristen penghujat. Di antaranya ada RK dan beberapa teolog-teolog Kristen lainnya lah. Bukan teolog ya, apologet ya. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tokoh fiktif. Nah, untuk membantah mereka, saya membawakan fakta-fakta empirik atau fakta-fakta arkeologis tentang keberadaan baginda Rasulullah SAW. Makasih topinya, brotherku. Nah, bentar ya. Nah, teman-teman, ada beberapa, saya kasih jurnal dulu ya, pembuktian kalau Rasulullah itu eksis sebagai fakta historis. Waduh, belum kelihatannya. Nah, ini sebuah jurnal ilmiah ya yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu terbukti ada. Dari Sean W. Anthony ya menjelaskan mengenai historisasi Nabi Muhammad, dijelaskan dalam buku Muhammad and the Empires of Faith, The Making of the Prophet of Islam karya Sean W. Anthony, yang memberikan penjelasan bagaimana pembacaan kritis terhadap sumber-sumber non-muslim dan sumber muslim yang dapat memberikan pengetahuan pada historisasi Nabi Muhammad. Anthony mengajak pembaca menjelajah bukti-bukti dan memberikan wawasan baru dari penulisan histori tersebut. Penulisan bukti ini tidak hanya bersumber dari literatur sirah magazi, tapi juga menggunakan Al-Quran, bukti epigrafi, dokumenter, dan juga arkeologi, catatan non-muslim kontemporer yang sebagian besar ditulis dalam Armenian, Greek, dan Syria, dan sumber-sumber Arab sebelum dituliskan dalam sirah magazi. Peneliti yang berdedikasi menyelidiki sejarah Nabi Muhammad dengan menggunakan metode sejarah modern dan pembacaan cermat terhadap teks-teks sumber paling awal. Ada beberapa bukti yang dijelaskan oleh W. Anthony sebagai bukti sejarah Nabi Muhammad. Nah, misalnya dokumen dan prasasti Arab Islam, yaitu bukti material yang mengandung kata-kata yang tertulis dalam bahasa Arab yang memuat nama Nabi umat Islam, nama umat Islam atau penguasa mereka, dan juga mengandung ciri-ciri religiusitas seperti doa-doa ditulis dalam bahasa Arab. Dokumen-dokumen prasasti paling awal ditemukan sampai sekarang diakui oleh sejarawan modern.
kalender Hijriah yang juga menjadi bukti identitas Muslim saat itu meskipun permulaan tahun Hijriah dimulai saat pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Khattab. Penemuan dua prasasti Arab ya yang tahun 643 sampai 644 Masehi dan prasasti pertama ditemukan di Madinah, yang kedua ditemukan oleh Ali Gaban. Penemuan koin perak dengan tulisan Muhammad Rasulullah yang dicetak di Bishapur, Provinsi Fars di Iran Selatan. Koin tersebut dibuat pada awal perang saudara antara Bani Umayyah dan Zubairid yang terjadi pada tahun 66 Hijriah. Ya, 66 Hijriah, 66 tahun jaraknya dari Nabi. 685 Masehi, dan di pinggiran koin tersebut terdapat tulisan demi nama Tuhan, Muhammad adalah utusan Tuhan. Meskipun koin-koin Zubairid merupakan bukti paling awal yang diketahui mengenai pengakuan keimanan umat Islam, koin-koin tersebut hanya menampilkan penegasan kenabian Muhammad SAW. Tapi bukti koin tersebut ditolak oleh ahli numismatif karena koin tersebut lebih bersifat khalifah bukan kenabian. Ya tetap aja ada gitu. Sumber yang berasal dari non-muslim dan non-Arab berupa papirus. Oleh karena itu, kesaksian paling awal mengenai Nabi Muhammad yang masih ada tidak ditulis dalam bahasa Arab melainkan ditulis dalam bahasa Yunani dan Syria. Salah satu kesaksian sejarah paling awal tentang Nabi Muhammad dapat ditemukan dalam risalah permintaan maaf Bizantium yang dikenal dengan Doktrina Jacobi. Nah, kalian kalau mau tahu Doktrina Jacobi itu kalian bisa dapat di Oxford ya. Ini dia, Doktrin Jacobi ini di situs Oxford Referensi. Kalian cari aja. Nah, kalau kalian serius belajar, kalian ketemu nanti ya. Nah, dialah orang pertama yang secara sistematik menyatakan bahwa, kok ini, misalnya ini jurnal tentang tidak adanya Yesus nih. Sorry ya, aku salah ya. Itu bukti kalau tidak ada Yesus, guys. Ini tadi mana data aku? Oh, ini tadi. Ini. Bukan ini guys. Nih, sumber yang berasal dari non-muslim non-Arab dan juga, nah ini nih. Risalah tersebut diperkirakan ada pada tahun 634 Masehi, 2 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Aduh, 2 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, yang ditegaskan bahwa seorang nabi muncul di antara kaum Saracen yang mengaku memiliki kunci menuju surga. Nabi Saracen tidak disebutkan namanya dalam karya tersebut, tapi dapat dikenali dari deskripsi pesannya. Doktrina Jacobi bukan satu-satunya sumber yang menyebut Nabi Muhammad. Penyebutan Muhammad juga muncul pada halaman pembuka manuskrip Injil Matius. Manuskrip Injil Matius dan Markus Syria abad ke-6. Waduh. Yang saat ini disimpan di British Library London. Nanti kita dapat ini Asran ya, Asran. Nanti kita foto sama ini Asran. Insya Allah aku sama Asran nanti akan kesini teman-teman ya. Adapun sumber yang berasal dari Muslim diantaranya Syirah Magazi. Syirah Magazi merupakan korpus terbaru tentang Nabi. Dari 4 sumber yang telah disebutkan di atas, Syirah Magazi ini dimulai pada akhir abad ke-8 hingga abad ke-9. Keren banget Nabi kita ya. Keren banget Nabi kita memang. Keren dong Nabi kita, namanya Muhammad SAW. Nah, Uni, sebelum dilanjut, Asran boleh nggak? Ya. Sedikit. Apa? Asran juga mau tunjukin data tentang keeksistensian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sedikit ya. Assalamualaikum jami'an. Oke, ini data ya yang Asran kasih ya. Ini. Bentar, ini Asran buka ya. Ini data. Karena kami itu pantang berbicara tentang data. Ini lihat ya. Ini di mana ini? Di codex.sinaiticus.org. Buka ya. Ini bukan dari platform orang Islam, bukan, tapi dari mana? Ya dari kalian. Oke, orang-orang Kristen sendiri. Ini di codex.sinaiticus.org. Di sini ada nih, lihat nih ya. Nih. Di sini ada tulisannya, lihat nih. Nih. Ini di sini ya. Di bawah sini ada St. Catherine's Monastery. Ini bisa ditekan, ya. Dah. Kalau ditekan, nah ini ada di sini. Diklik, ditekan, diklik. Diklik. Oke. Di home. Nah, dicek di historis ya. Di ini history. Coba klik di history, diklik. Nah, ada di sini nih. Muhammad. Ya, Muhammad. Klik ini. Ini bukti bahwasanya keeksistensian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini loh. Dokumen suratnya. Ya. Oke, dokumen surat. Oke. Ini tertulis di sini, jelas tertulis di sini. Apa di sini? Apa bacanya ini? Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita baca ya sedikit ya. Kita baca.